Dari 1 sampai 10, seberapa sering belanja online dalam sebulan? Dimulai dari Karin lu, anak intern. 9. 9. Kadang-kadang rencana kita ditentuin oleh promonya nggak sih? Iya lagi, gue setuju lagi. Gitu. Jadi kita nggak perlu tahu kita mau kemana, Iya. lihat aja promonya kemana kan? Bener. Itu kayak udah jawaban dari atas gitu. Iya. Harus kesini gitu. Gen Z dan milenial lo sering banget nggak sih kena stereotip jelek soal keuangan kayak dari FOMO, banyak hura-hura, nggak bisa nabung, generasi cashless, sampai hobi banget belanja online. Gue sering banget. Tapi di episode kali ini ada Abe dan Karin, perwakilan dari Bank Saku, yang bakal ngasih kita POV spending habits dari dua generasi yang berbeda. Di sini kita bakal buktiin nih, apakah stereotip yang ada di masyarakat itu bener atau enggak. Selengkapnya bareng gue, Beril Rasandavi, di Podcast. Yo, what's up warga bangsaku, kembali lagi di Podcast barengan sama gue, Beril Rasandavi. Buat lo nih, para Gen Z dan juga millennials, ya pokoknya intinya secara general warga bangsaku gitu ya. Kita bakal ngobrolin mengenai lo yang emang agak boros gitu di kehidupan financial lo. Dan sekarang di ruang tamu gue, ruang tamu gue udah ada TV, tapi nggak cuma TV doang, sebelah gue sudah ada Ordal Bank Saku. Ini ada Karin, anak intern. Halo. Udah berapa lama intern di Bank Saku? Sudah 4 bulan. Katanya lu kesel sama Bank Saku, intern. Oh enggak? Oh enggak. Gue menjerumuskan aja ya. Mengada-ngada ini. Waduh, fitnah ini. Iya ya. Iya, sorry. Selanjutnya ada bosnya. Wede. Ada head of partnership dari Bank Saku, ada Abe. What's up? Apa kabar guys? Kalau dari Abe sendiri gimana kehidupan sehari-hari bersama Bank Saku mengarungi dunia finance? Lancar ya? Di Bank Saku tuh dari awal, dari waktu itu belum apa-apa sampai dengan sekarang. Jadi so far so good, menyenangkan banget. Keren. Orang dibalik kesuksesan Bank Saku, gokil. Ada Abe. Kita sebelum mulai aku punya S, tapi ini bukan sembarang S. Ini adalah S breaking. Yaitu mini games. Gue punya pertanyaan yang kalian harus jawab dengan cepat. Tapi kalau misalkan mau jawab lebih dielaborate lagi juga boleh. Oke. Yang pertama adalah rate. Dari 1 sampai 10, seberapa sering belanja online dalam sebulan? Dimulai dari Karin lu, anak intern. 9. Tapi apa tuh? kecil-kecil. Seperti? Beli kopi lah. Itu masuk belanja online kan? Iya, betul. Iya, beli kopi lah. Terus ya udah beli, aduh, males banget hari ini WFH, mau lunch? Ya udah, mari kita GoFood gitu. Oh iya. Oke, selanjutnya buat Abe, rate dari 1 sampai 10, seberapa sering belanja online dalam sebulan? Gue kayaknya 8 ya. Lebih sering dari itu kayak kegiatan sebelum tidur tuh kan paling enak scrolling sih. Gitu-gitu terus Asli. check out gitu ya. Jadi mudah-mudahan mimpinya tuh lebih indah gitu, lebih puas. Besok datang. Besoknya datang? Mudah-mudahan. Datang. Ya. Belanja apa biasanya? Semua dari mulai udah umur segini ya, groceries sampai dengan baju itu udah bisa online semua kan. Kalau makanan udah sehari-hari lah ya gitu ya. Tapi gue lebih banyak groceries sama fashion gitu juga sekarang kan udah mulai banyak online gitu ya. Udah hampir semua bahkan. Jadi gue lebih banyak itu sekarang. Fashionnya lebih ke apa, baju atau apa, sepatu? Baju, sepatu. Sama jangan lupa apa? Tiket pesawat online tuh. Oh ya kan? benar. Itu belanja online kan? Travel gitu kan belanja online kan? Iya kayak gitu. Banyak jadi, promo-promo gitu langsung. Iya. Jadi gue lebih banyak belanja online-nya kayak gitu. Lo suka kayak nentuin, lo lihat promonya dulu baru lo akan nentuin, lo akan berangkat daripada lo rencanain dulu baru beli. Gimana? Kadang-kadang rencana kita ditentuin oleh promonya nggak sih? Iya lagi, gue setuju lagi. Gitu. Jadi kita nggak perlu tahu kita mau kemana, lihat aja promonya kemana kan? Bener. Itu kayak udah jawaban dari atas gitu. Harus kesini gitu. Kayaknya gue ditakdirkan untuk ke Bangkok gitu misalkan kan, gitu. Promo gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Pernah nggak pernah pinjem cash ke teman kalau mau jajan karena saking cashless-nya? Pernah atau enggak? Oh, selalu. Selalu? All the time. Pinjem cash ke teman kalau mau jajan? Iya. Lo cashless banget orang berarti? Ini kalau misalnya kadang-kadang aku kalau keluar rumah, udah dompet aja. Dompet KTP dan soalnya mau... Handphone kan cashless? Oh ya, dompet, KTP. Handphone. Sorry, bentar. KTP, handphone, dan... dompet enggak Dompet malah. enggak, anak-anak. Benar. Ya udah, KTP sama handphone, dan... Pinjem cash ke temen pernah juga? Sering banget. Buat apa biasanya? Parkir nih paling sering nih. Kadang-kadang kalau misalnya lagi jalan, tergiur aja. Aduh, kayaknya pengen cilor nih. Oh iya, sama enak nih. Iya, gitu. itu otak-otak baunya enak banget, Otak-otaknya pengen enak banget, nih. gitu. Ya udah, aku kayaknya
I can count in one hand seberapa kali aku pernah ke ATM dalam jangka Januari sampai sekarang. Tapi menurut lo sadar nggak kalau cash itu penting? Cash itu masih penting. Masih penting ya? Masih penting. At least punyalah 5.000, 10.000. Iya sih, That's parkir. Ntar gue bakal ngomongin cash di akhir, atau nggak soal tabung menabung lah gue bakal ngomong di akhir. Nah kalau Abe sendiri, pernah nggak minjem cash ke teman kalau mau jajan karena saking cashlessnya? Gue sering banget ya, soalnya gue nggak pernah bawa dompet lagi sekarang. Handphone-nya udah cukup. Iya, Dan di betul. handphone gue tuh kan di belakangnya tuh kan kayak ada slot buat masukin kartu. Iya. Nah itu masuk kartu ATM gue sama KTP gue. Udah gitu doang. Itu doang ya? Dompet gue tuh isinya, ini real banget, 2.000 perak. Isinya 2.000 perak? 2.000 perak. Kalaupun ada isi, katanya kan ada yang bilang ada dompet tuh nggak boleh kosong kan, sama sekali. Iya. Ya 2.000 perak gue masukin isinya. Tapi jarang banget gue butuh cash. Nah sekali butuh pasti gue pinjem. Jadi lebih sering pinjem gue. Bener sih, lebih sering Kalau pinjem. insidental ya. Udah gitu, minjemnya kayak 5.000, tapi ujungnya kita nggak balikin, jarang balikin. Temen juga jarang nagih orang cuma goceng. Ya kalau gitu kan bisa dilupain kan. Iya. Oke, kedua narasumber ini adalah generasi yang berbeda. Pasti lifestyle-nya juga berbeda, kebutuhannya beda, prioritasnya juga beda gitu ya. Habits, pengen tahu dulu dong, apa kebiasaan pengeluaran utama dan bisa dibilang jadi kayak prioritas. Misalnya kayak tiap bulan tuh selalu beli jajan, dan kenapa? Mungkin dari Karin dulu deh, silakan. Mungkin ini jawaban yang Gen Z banget ya. Tapi yang prioritas banget, skincare. Skincare? Utama tuh ya? Utama itu skincare sih. Okay. Pasti setiap kali pengeluaran pertama pasti nyetok skincare. Nyetok skincare. Soalnya itu juga harganya kan bisa dibilang nggak murah lah ya untuk harga. Tapi saya 200-an lah emang iya, ada kali ya. satu buat krim segitu aja itu serum. Iya, itu. Tapi selain itu juga kalau misalnya aku sih ya, aku personally, aku itu suka surat menyurat. Hah? Jujur. Beneran. Maksudnya? Jadi aku itu suka, aku punya banyak teman di luar negeri lah ya. To keep things old school, to keep things vintage, aku itu suka ngirimin surat ke mereka. Terus aku kerja itu cariin letter pack buat mereka yang bagus-bagus. Nyampainya berapa hari? Cepet loh sekarang. Oh iya? Seminggu aja tuh bisa sampai. Aku kirim surat ke teman aku di Switzerland, itu 5 hari sampai. Ini beneran loh, ini beneran loh. Aku nggak, ini bukan gimmick sama sekali. Tuh, kita balik ke zaman dulu, Be. Kayak pakai surat menyurat sekarang. Tunggu. Zaman gua aja udah mesin fax ya. Udah nggak surat menyurat. Pager. Masih pager ya. Pakai pager. Lo kalau mau keep things vintage pakai merpati. Udah pernah coba belum pakai merpati tuh, kayak Harry Potter. Kalau Abe gimana? Pengeluaran utama atau kebiasaan utama yang bisa dibilang kayak prioritas? Oke, gue jawaban milenial pasti ya, kebanyakan milenial. Pengeluaran utama itu udah pasti KPR ya. Udah iya, pasti. Udah pasti. Cannot deny ya. Itu masih belum. Nanti kalau udah jadi milenial coba deh kayak gitu ya. Misalnya Pasti. udah makin di sana ya. Pengeluaran utama pasti KPR gitu. Sama kalau gue itu hobi sneakers. Jadi pengeluaran wajib gue utama selain KPR gue adalah sneakers. Menarik nih. Gitu. Berapa koleksi stickers dari seorang Abe selaku Head of Partnership di Bank Saku? Silakan. Gini ya, satu tahun itu 360 hari. 365 hari ya. Ya. Gue bisa satu tanpa ngulang. Satu maksudnya? Satu sneakers per hari tanpa ngulang selama setahun. Damn, bro. Tapi total gue punya sekitar 400-an lah ya. Ya. Setahun 365 hari dia punya 400. Kenapa bisa lebih? Kenapa nggak 365 aja gitu? Kan sehari satu. Kan bulan jalan terus tuh. Ya. Tiba-tiba sebulan satu. Terus healing gue nih, gue butuh healing nih. Jadi 2 sebulan gitu. Gitu. Lu punya kepuasan, gue punya kepuasan sendiri kayak cuman lihat tanpa dipakai gitu. Jadi gue kayak cuman lihat aja kalau gue punya. Tanpa dipakai. Iya. Dan gue punya sneakers yang gue beli udah 2 tahun, itu masih di kotak. Betul-betul masih di kotak. Bahkan belum pernah gue pakai sama sekali. Nggak ada niatan dijual gitu? Jangan lah ya, sayang ya. Walaupun teman-teman gue juga pada nanya sih mau pre-love nggak gitu. Cuman gue nggak gitu. Sama gue beberapa kali beli sneakers yang sama. Jadi gue lupa kalau gue udah punya. Kan itu tetap di kotak ya. Jadi begitu gue beli, ya udah ada ternyata gitu. Lah gue udah punya nih. Iya gue udah punya. Orang kok bisa gitu ya, lupa beli lagi terus habis itu sampai rumah jadi punya 2 pasang gitu ya. Iya 2 pasang. Gokil ya. Terus habis itu sebanyak itu disimpan di mana? Kalau di rumah kayaknya nggak cukup ya, kamar gue isinya sneakers semua ya. Jadi ada di rumah, ada di mobil, tersebar aja gitu. Tapi gue nggak pernah taruh di kantor. Cuman di mobil gue tuh ada beberapa
di rumah ada beberapa, terus gue taruh di rumah bokap nyokap gue juga ada beberapa situ. Jadi emang gue itu aja. Bokap nyokap lu pernah ngomel nggak? Ini sepatu siapa sih gitu? Mak gue tuh pernah bilang ke gue kayak setiap ada 1 sneakers yang dibeli, berarti harus ada 1 sneakers yang didonasi. Oh gitu? Nah, terus sebelum gue sempet jawab, gue pikir kabur aja deh. Itu udah solusi paling oke. Abis kan sayang juga ya. Suatu saat sneakers invest nggak sih? Enggak ya? Menurut gue sih enggak ya, karena gue juga baru tahu nih semenjak pandemi kemarin. Gitu. Karin punya skincare, Abe punya sneakers. Tapi gue minta dong kalian sharing experience dalam mengatur keuangan di balik semua keperluan yang kalian beli itu tadi skincare dan sneakers. Mungkin kalau Abe kan dari mulai karir bisa dijelasin, kalau Karin bisa dibanding ini dari yang sebelumnya belum berkarir, terus sekarang udah berkarir, ada perubahan signifikan gak sih? Sebelum lu ini intern pertama lo tapi btw. Intern pertama. Tapi kan jadi sebelum ini aku sempat sekolah di luar negeri dan pas di luar negeri juga udah sempat kerja part time lah ya. Dan apalagi kan posisinya di luar negeri, posisi pas pandemi juga, jadi berasa banget tuh yang namanya kondisi ekonominya sangat menurun. Karena pas itu juga pas aku kerja di Jepang, aku kerja di perhotelan. Karena itu banyak hotel yang tutup. Jadi mungkin sekarang efek yang paling besar yang aku rasain, tapi ini mungkin personal experience aku aja ya. Aku itu kadang-kadang kalau misalnya something itu nggak high di priority aku, aku itu bisa sebulan 2 bulan considering gitu loh. Gitu. Jadi kadang-kadang kan sebutannya sekarang apa sih? Frugal living ya. Frugal living. Frugal living, tapi walaupun sebutannya baru ada, kayaknya aku juga udah mulai dari lama mindsetnya kayak gitu sih. Iya. Gue sempat kaget dong dulu ya pas kerja di hotel. Tapi setelah intern di sini ada perubahan mengenai finance lo apa segala macam? Atau mungkin lo belajar banyak karena lo kerja di bank saku, gimana cara ngatur finance? Jujur dua-duanya. Kayak merasakan financial freedom dan juga ya belum freedom sih ya, tapi mungkin lebih leluasa lah ya. Dan juga first hand ketemu dengan so many connections, so many networking. Jadi ya udah banyak ya life lessons dan of course salah satunya adalah how to handle my finances, how to manage my finances gitu loh. Kalau dari Abi sendiri kira-kira gimana? Ada perubahan signifikan sebelum dan sesudah berkarir di Bank Saku? Ada. Dulu waktu gue masih seumur Karin ya gue nggak kenal itu frugal apa dulu, jujur ya waktu dulu seumur itu. Jadi ada pemasukan, itu pengeluaran. Ada pemasukan, itu pengeluaran. Tapi kan seiring bertambahnya usia, kita udah mulai berpikir tentang investment dan tabungan. Gitu. Dan gue ngerasa kayak sekarang gue lebih wise, tapi tetap bisa bersenang-senang selama kita kan semua pasti punya pengeluaran rutin kan setiap bulannya gitu. Misalnya kayak gue punya KPR yang angkanya udah segitu gitu. Terus jadi gue budgetin dari berapa penghasilan gue udah masukin pos-pos begitu, apalagi di Bank Saku tuh dibantu ya dengan fitur saku-saku itu gitu. Jadi gue bisa betul-betul masukin ke saku ini. Sisanya itu betul-betul bisa gue splurge untuk kesenangan gue gitu. Kan udah masuk dengan pengeluaran rutin, udah masuk ke tabungan rutin yang tiap bulan ada. Ya itu sisanya bisa gue pakai buat senang-senang. Setuju sih gitu. Jadi kayak kita dimudahkan aja untuk nabung gitu, jangan nabung gitu. Yang penting semua pos-pos itu udah keisi. Sisanya tuh bisa lo pakai buat love yourself kalau menurut gue gitu ya. Bisa self reward, healing atau apapun itu. Selama semua pos-pos tadi udah keisi. Jadi lo tahu kalau lo emang tanggung jawab terhadap semua kewajiban lo. Bener, jangan yang lo isi cuma kayak yang buat kesenangan lo doang gitu. Prioritas lo juga tetap harus diisi gitu ya. Oke, tadi si Karin juga udah sempat cerita akhirnya, ya ibaratnya kita semakin kesini, Karin ketemu orang baru, bisa paham tentang hal-hal yang mengenai KPR, financial planning, apalagi medsos tuh juga udah bikin kita tereducated nggak sih sebenarnya? Banyak banget influencer-influencer yang ngajarin kita soal financial plan, segala macam. Ngomong soal medsos nih, pengaruhnya ke lifestyle lo tuh ada nggak sih? Guys, kayak yang akhirnya ngebawa lo sekarang ke cash flow lo sehari-hari, kayak hobi gitu, gue denger-denger lo juga suka Jepangan. Suka Jepangan dari kapan? Apakah ada pengaruhnya dari medsos kah? Medsos ngaruh itu nggak sih ke lifestyle lo? Iyalah, pastilah. Karena melalui medsos aku jadi ketemu sama banyak teman kan. Jadi kita itu ya udah ngomongnya, lu lihat gak ada rilis baru nih? Lu lihat gak ada yang drop baru nih? Lu mau patungan gak? Kita biar ongkirnya bareng-bareng nih. Lu benar-benar ketemu teman-teman baru di medsos? Iyalah. Ada komunitasnya gitu? Iyalah. Dulu kan Pecinta reptil gitu di Facebook kan banyak tuh. Ada sumpah suka ada. Kalau lu apa? Lu ketemu kayak gitu juga?
Iya, kalau dulu kan Facebook group kan gitu yang semua orang bisa join gitu segala macem. Lo apa? Kaskus? Dan kayaknya itu sedikit di atas zamannya saya. Iya. Kaskus main dong. Main. Baik. Terus? Ya udah, kita ngomongin itu aja. Jadi apa sih sebutannya kayak echo chamber gitu loh. Jadi kayak kita harus beli ini, kita harus beli itu. Jadi kayak agak ya. Nah itu ngaruh nggak ke cash flow lo sehari-hari? Iyalah. Jadi makin boros atau apa gitu? Iya. Kadang-kadang susahnya itu yang kecil-kecil gitu loh. Misalnya, ini belinya cuma 30.000 gitu. Oh ini cuma 20.000 gitu. Atau kalau misalnya lewat kadang-kadang itu, ini lucu deh, beli yuk. Ini cuma 40.000 doang loh. Terus akhir-akhirnya lihat in and out jadi blok. Iya, kok jadi segini? Kalau misalnya hobi-hobi yang udah kayak gitu kan itu pasti duitnya, keluarnya kemana-mana. Oh iya lagi, orang-orang ngumpulin sesuatu yang mahal tuh buat hobi aja gitu. Iya gitu. Menurut aku sih, I think you should do it. Kayak tapi harus selalu financially be responsible. Itu yang paling penting sih. Kayak ayahnya aku sih, dia itu sering bilang ke aku, kalau misalnya ada hal yang diambil berarti lo kurang ngasih. Ada hal yang diambil? Iya. Apakah itu mungkin literally ada yang nyolong atau apakah itu mungkin ada kesempatan yang diambil? Ada aja musibahnya gitu ya? Iya gitu. Nah, menurut aku itu juga adalah salah satu hal yang in being financially responsible. Itu bukan cuman gua nabung, gua save gua nyisihin duit buat ini buat itu, but also to give to other people. Emang hal impulsif apa yang lo beli di e-commerce kalau gue boleh tahu? Yang kecil-kecil tadi lo bilang? Jepitan rambut? Case HP. Case handphone, exactly. Alamin nggak Kabi? Beli-beli kecil-kecil gitu di scrolling malam-malam Shopee apa segala macam? Itu untuk Gen Z kali ya. Kalau gue beli udah apartemen, rumah gitu kali ya. Jadi beda ya beli-belinya. Cabut. Nge-scroll malam-malam, belinya enak, jam segini enaknya beli apa ya? Apartemen kali ya? Gitu. Tapi emang menarik sih, as millennials, kayak sama nggak kayak Karin juga, atau mungkin ternyata lo malah lebih impulsif soal pengeluaran? Terlebih lo ekstra banget sama penampilan lo, medsos ngaruh nggak ke kehidupan KB? Ngaruh lah, medsos itu kita akses informasi makin gampang. Tapi satu hal, medsos itu bikin kita makin boros. Jadi menurut gue, medsos hati-hati loh, dengan lo main medsos, lo pengen nunjukin ke orang kan kayak hidup lo bahagia dan lo afford things yang orang bikin ngiri kan. Iya. Jadi menurut gue lo harus hati-hati di sananya aja. Gue kayak impulsif banget ya yang tadi gue ceritain gitu ya. Gue bisa beli barang yang sama. Karena lupanya tadi itu aja sebenarnya, bukan kayak beli barang-barang yang gak penting apa gitu ya. Iya, karena semua kadang-kadang pengen gue beli dan gue lihat kayak ini lucu nih, gue pengen coba gitu. Ini kayak ini bagus, gue belum punya gitu. Ternyata di rumah ada. Ternyata yang ini juga sampai expired nggak bakal gue makan gitu, misalnya nggak bakal gue coba gitu. Itu kan hal-hal impulsif kayak gitu yang gue ngerasa nih impulsif banget sih yang kayak gitu. Gitu. Tapi ada nggak kalau ngomongin gue pengen aja sebenarnya, ada hal yang lo ternyata tuh, aduh gue nyesel lagi beli ini. Kalau beli sepatu yang sama mungkin udah pasti nyesel gitu ya. Selain itu ada nggak? Ya, ada. Gue beli ini ya gitu. Beli anjing laut mungkin nggak? Kuda laut gitu. Gue pengen beli kuda poni sebetulnya. Si ada. Ya, ada. Gue gara-gara gue datang, lu tau yang di Ancol ada kebun binatang kecil nggak dulu di Ancol kan ada itu. Terus ada lah namanya Fauna Land. Terus gue lihat ada kuda poni gitu. Terus gue bilang, ini enak juga nih ya kalau dibeli terus kita pelihara di rumah gitu. Terus kan di rumah gue nggak cukup dong. Jadi gue telepon lah mak gue kayak, kan di rumah tuh gede tuh halaman tuh. Bisa nggak gue beli kuda poni gue taruh sana? Aduh, di pala nyokap lo. Kenapa? Mau beli apa? Kucing, anjing? Enggak, kuda poni. Iya. Gimana gak kaget ya? Tapi emak gue bolehin loh. Oh udah? Asal katanya tidurnya di kamar lo. Buset. Jadi akhirnya nggak jadi gue beli deh. Gitu. Tapi ada satu yang gue nyesel. Mobil listrik yang kecil banget lo tau kan? Yang EV. Yang kecil banget gitu. Terus gue impulsif aja nih, kayaknya lucu nih. Terus gue beli. Terus kayak 2 hari kemudian terus gue nyesel deh. Soalnya kecil banget gitu. Maksud gue kalau gue misalnya gue berdua, kayak sesak napas gitu, kayak rebutan oksigen dalam mobil itu kan, saking kecil banget kan gitu ya. Itu hal impulsif yang kemarin gue beli kayak gitu. Untung kan harganya masih lebih terjangkau, jadi gue pikir gue masih bisa cepet-cepet gue tuker lagi gitu. Udah ditukar sekarang akhirnya?
sama kuda poni. Sama kuda poni. Tetap dia tetap kekes sama kuda poni. Bebas polusi juga kan sama kan? Apa? Bebas polusi juga sama. Bener sih, bener. Ganjil genap juga sama. Bener, cuma agak bau aja kalau misalnya mandi gitu aja sih. Oke, tadi Karin udah cerita, Abi udah cerita mengenai kebiasaan ya beli barang-barang kecil ya kan, ketemu teman-teman di medsos. Abi udah cerita malam-malam enaknya beli apa, beli apartemen. Wow. Tapi nih selanjutnya buat Karin, punya hacks pengeluaran nggak atau tips hemat yang diterapin sebagai lo sebagai Gen Z gitu? Apa masih bisa nabung dengan lifestyle seperti ini? Kalau ditanya bisa, itu seharusnya harus. Harus bisa. Bisa tapi lo? Bisa lah. Yakin kamu? Karena harus. Karena harus, buset, udah kayak acara MLM ini ya guys. Oke. Tips, hacks, silakan, Karin. Ya, kalau misalnya itu sih yang pertama, itu sisain dulu berapa yang lo bisa untuk tabungan. Kan kalau misalnya di Bangsu kan banyak saku-saku gitu, jadi bisa, ya udah kita taruh segini, oke. Jadi ini yang bisa gue spend gitu loh. Jadi apa namanya, dan yang kedua sih, ini beneran ini gue jujur banget, ini apa kalau misalnya di Bank Saku itu pakai fitur tabung matic karena bisa dibuletin ke atas. Gue setuju. Karena kadang-kadang apa namanya tetap tergiur gitu loh. Benar. Tetap tergiur. Oh ini nggak apa-apa. Aku dari saku sini aku masukin nih. Kan cuma 100.000, 200.000 nggak apa-apa gitu loh. Sedangkan kalau misalnya kita pakai tabung matic itu hampir di force gitu loh. Kayak lu mau nggak mau lu harus bisa yang namanya nabung. Lo beli sesuatu gampang belinya, terus nabungnya tanpa lo sadarin tiba-tiba udah ada aja, nabung aja. Tiba-tiba udah ada nih. Nominalnya juga bisa di custom lagi kan? Iya. Ini menarik banget sih. Otomatis masuk ke saku booster. Wah gokil. Lo juga udah nabung juga kan pakai tabung matic kan? Iya jelas lah. Wah gokil. Apalagi buat beli-beli kopi-kopi yang tiap hari itu. Atau lo sasetan ya kopinya ya? Iya nggak sih? Gue juga. Frugal living bro. Frugal living itu harus. Iya. Soalnya gini kak, lo beli kopi 20.000 sehari yang gelas tuh, sedangkan lo beli yang sasetan isi banyak 20.000 juga, tapi bisa udah buat seminggu 2 minggu gitu. Oke, sama-sama 20.000, satu segelas, satu serenceng ya? Iya serenceng ya, satu serenceng. Bisa lo taruhin kayak gitu. Frugal living. Kata-kata baru lagi tuh ya? Kata-kata baru lagi. Oke, kira-kira kalau buat Abi sendiri ada nggak tips and tricks yang mau di-share ke teman seperjuanganmu? Untuk perjuangkan sakumu tentang cara ngelola uang atau lebih baik versi atau nabung lebih baik versi lo, silakan. Oke, yang kayak tadi gue bilang ya, ini dari diri gue sendiri. Setiap bulan pengalaman gue adalah lo masukin ke dalam pos-pos itu tadi. Dan gue bersyukur banget di Bank Saku itu kan fitur saku-sakunya banyak ya. Jadi gue selalu bikin saku, misalnya saku untuk KPR, tadi saku untuk kalau lo punya kredit mobil, saku untuk lo groceries, saku untuk lo bayar listrik. Lo masukin ke semua ke saku-saku itu, sisanya itu adalah yang bisa lo pakai. Jadi lo betul-betul udah semua pengeluaran lo udah masukin ke sana, termasuk tabungan ya. Tabungan itu juga saku tabungan gitu. Lo masukin tabungan bulanan lo, sisanya baru lo bisa spend. Dan yang paling menarik justru di Bank Saku ini yang gue merasa terbantu banget itu saku booster. Saku booster itu tabungan dengan bunga 10% sekarang, dan itu diambil dari, kalau Karin tadi bilang tabung matic, itu betul-betul dari penggenapan itu loh, pengeluaran lo. Jadi lo belanja kopi 20.000 sekarang tanpa dosa. Karena 20.000 lo belanja kopi, sisanya lo akan secara otomatis ditabungin lagi. Betul. Dan dengan program-program sekarang yang banyak cashback kayak gitu, lo belanja kopi 20.000, cashback lo misalnya 50%, lo belanja kopi 20.000, lo nabungnya 10.000. Cashback itu lo akan masuk ke dalam saku booster tadi. Jadi gue merasa terbantu banget di sana. Pengeluaran gue sekaligus saving. Ajaib banget nggak tuh? Pengeluaran tapi termasuk saving. Nah itu yang gue betul-betul merasa terbantu banget, dan itu ngelola keuangan gue jauh lebih baik lagi. Dua hal yang berbeda, pengeluaran sama masukan, tapi akhirnya bisa selaras. Tapi ini di-combine langsung. Jadi lo pengeluaran, ya. tapi lo juga sekaligus jadi pemasukan lo atau tabungan lo di sini. Ajaib, ini Bank Saku ini pakai dukun apa gimana? Ajaib banget ini, magis ini lo. Gokil sih. Berarti memang dengan si tabung matic tadi ngebantu kita buat nabung tanpa kita sadari juga ya. Apalagi gue suka banget UI UX-nya juga bagus banget, mudah banget buat diakses gitu loh untuk Bank Saku. Tepuk tangan semuanya buat Bank Saku, keren banget. Guys. Minum nih. Udah, beli kopi aja abis nih. Biasa setan ya. Request terakhir dari aku sebagai host, mungkin kan kalian dua generasi yang berbeda, ada millennials dan ada Gen Z. Mungkin dari Karin dulu, ada pesan tersendiri untuk Gen Z dalam mengelola keuangannya, silakan. Officially by Karin, let's go. Officially by me,
harus bisa nabung. Banyak godaan, mau yang paling utama buat aku itu beli casing HP, lihat yang lucu-lucu dikit langsung harus dibeli. Asli, tapi harus bisa nabung. Itu sih yang paling utama. Oke, harus bisa nabung ya. Males atau poya mau mager mau apa tapi harus bisa nabung. Harus bisa nabung. Dari The Myth, The Legend AB selaku Head Partnership di Bangsaku, ada pesan tersendiri untuk warga Bangsaku, silakan. Mungkin sama kayak Karin ya, harus bisa nabung tadi. Masukin dulu semua postnya, termasuk post tabungan, sisanya baru itu yang kita bisa spend. Mungkin tambah satu lagi, apa? Investment. Jadi nabung oke, tapi mungkin di usia milenial kayak gue sekarang, itu udah juga mikir investment. Banyak macamnya, lo bisa invest di tanah, lo bisa invest di rumah, lo bisa invest di jam tangan. Jam tangan ada beberapa yang lo bisa invest di sana. Sneakers gue nggak tahu bisa invest atau enggak ya, kayaknya enggak, itu sneakers lebih kepada lifestyle gitu ya. Tapi lo bisa ada beberapa barang yang lo bisa seperti jam tangan tadi, lo bisa invest kayak gitu. Jadi jangan lupain di usia kita milenial sekarang, selain tabungan, investment, karena kita udah harus mikirin juga untuk masa depan bagaimana uang kita itu ngasilin buat kita. Betul. Itu dari investment. Uang kita bisa masak dirinya sendiri biar berkembang gitu ya. Oke, secara nggak langsung semacam passive income kali ya kalau misalkan buat investment. Oke, itu dia, dengerin kata Karin kalau kita tuh harus bisa nabung. Plus kata AB juga, dimana lo selain lo harus nabung, lo juga harus mikirin masa depan lo. Lo bikin uang lo makin bergulir dengan cara investment. Terima kasih Karin dan juga AB. Thank you. Jangan lupa buat warga Bangsaku download aplikasi Bangsaku di Play Store dan juga App Store. Ada gue Beryl, pamit dulu. Dadah!